Satu, orang yang punya duit, punya ilmu, dia belanjakan hartanya dengan ilmunya. Yang kedua, orang punya ilmu, nggak punya duit, terus dia berharap kalau dia punya duit, dia mau membelanjakan seperti orang itu. Itu dua-duanya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Kabsyah Al-Anmari qala, dari Abu Kabsyah Al-Anmari, sahabat Nabi SAW, Abu Kabsyah Al-Anmari. Ada nama Abu Kabsyah lain tapi bukan sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu hadhil ummah kamathali arba'ati nafarin." Perumpamaan umat ini, kata Rasulullah SAW, seperti 4 kelompok, 4 orang, bukan 4 kelompok, 4 orang. Kamathali arba'ati nafarin, seperti 4 orang. Yang pertama, rajulun atahullahu malan wa ilman. Ada orang yang dikasih harta dan ilmu. Udah dikasih duit punya, ilmu punya. Fahuwa ya'malu bi'ilmihi fi malihi. Maka orang ini akan beramal dengan ilmunya di dalam hartanya, alias dia pergunakan hartanya pakai ilmu. Punya ilmu, orang punya harta, punya ilmu. Fi haqqihi, di dalam haknya. Artinya tidak dia sia-siakan, hartanya itu dia pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Yang kedua, wa rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan. Ada orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala ilmu tapi tidak dikasih harta. Orang ini berkata, wa huwa yaqul law kana li mithlu hadza amiltu fihi bimithli alladhi ya'mal. Ya Allah, kalau saya dikasih harta seperti yang dimiliki oleh kiai itu, yang kaya itu, saya insya Allah akan mengamalkan seperti kiai itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil ajri sawa. Orang ini pahalanya sama. Satu, orang yang punya duit, punya ilmu, dia belanjakan hartanya dengan ilmunya. Yang kedua, orang punya ilmu, nggak punya duit, terus dia berharap kalau dia punya duit, dia mau membelanjakan seperti orang itu. Itu dua-duanya sama. Hal ini menunjukkan apa? Yang pertama, kemuliaan orang berilmu. Kalau istilah saya bukan hanya berilmu ya, orang soleh. Harta itu kalau dipegang orang soleh, insya Allah maslahah. Harta dipegang orang fasik, ya jadinya maksiat. Harta dipegang oleh orang yang berilmu, itu insya Allah jadi syiar kebaikan. Harta dipegang oleh orang yang bodoh, ya mubadzir, ya israf, berlebih-lebihan dan seterusnya. Maka apa Bu? Ibu, bapak harus jadi orang yang berilmu, harus ngerti, punya pengetahuan yang cukup tentang kepemilikan harta. Beberapa waktu yang lalu saya semobil sama kawan saya, nanya tentang hak waris. Saya bilang, harta orang yang meninggal itu punya siapa Bu? Punya Allah, betul tuh Ibu. Dia baru menjadi hak waris setelah dibagi. Maka segera dibagi supaya hak itu jelas, supaya harta itu jelas pemiliknya. Yang kedua, supaya harta itu nggak dianggurin. Karena nggak boleh mendiamkan harta. Bapak punya tanah 10 meter atau 1 hektar, nganggur, dosa. Dosa. Harus dipergunakan. Tadi cocok tanam, tadi sewakan, tadi suruh orang garap. Nggak boleh nganggur. Punya rumah 2, yang 1 nganggur, dosa.
punya mobil 7, yang 6 nganggur. Hati-hati. Kenapa? Nggak boleh kita mendiamkan nikmat Allah, anugerah Allah tuh nggak boleh, harus dimanfaatkan, harus. Yang kedua, masuk kategori tadyi'ul mal, menyia-nyiakan harta. Ini dosa lagi. Sudah ya, harta mau dibagi, terus yang tua, saya yang paling tua misalnya, udah nanti aja baginya. Itu berarti saya habsul mal namanya, menahan harta orang lain. Nggak boleh. Ya, misalnya adiknya nggak mau tanda tangan bagi waris, dia itu berarti menghambat, menghalang-halangi harta orang lain. Ini dosa lagi. Bahkan ada ahli warisnya yang kecil, yang belum mampu, ya yang kecil aja yang diurus. Yang kecil aja, sementara yang lain-lain bagi, gitu. Itu namanya pakai ilmu. Jadi yang pertama, kalau punya harta harus punya ilmu. Ini mulianya orang yang dulu. Yang kedua, orang berharap kalau punya ilmu, harapannya tuh baik. Tadi kata Nabi SAW, ada orang dikasih ilmu nggak dikasih harta, tapi dia berharap, ya Allah, kalau saya dikasih harta seperti hartanya Pak Teguh. Mana Pak Teguh? Oh, di bawah. Kalau saya dikasih harta, ya saya akan mempergunakan harta itu dengan ilmu. Itu harapan itu. Sama orang yang sudah membelanjakan hartanya pakai ilmu, itu sama pahalanya. Dalam bahasa agamanya, man hamma bihasanatin falam ya'malha falahu ajruha. Siapa yang kataballahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berkehendak, berkeinginan untuk berbuat kebaikan, tapi dia tidak bisa melakukannya karena nggak punya, maka dia dicatat satu kebaikan sempurna. Tapi keinginannya itu berdasarkan ilmu. Kalau dia nggak punya ilmu, ya nggak bisa. Misalnya saya berharap sama Allah dikasih uang 1 triliun, yakin saya nggak mampu. Kenapa? Karena saya nggak mampu, nggak punya pengetahuan mengelola uang 1 triliun. Yang ada nanti malah mubazir, ya buang-buang, boros, atau bahkan saya sia-siakan, saya diemin aja. Karena saya nggak tahu. Ya, nah, maka berharap itu juga harus sesuai. Jangan tinggi-tinggi, ya Allah, saya pengen emas segunung. Mampu nggak Allah ngasih emas ibu segunung? Sil banget, sil. Tapi apa ibu bisa mengelola emas segunung? Jangan segunung lah, itu yang di tangan aja deh. Cincin, gelang. Kemudian Rasulullah bilang, wa rajulun lam yu'tihillahu ilman wala malan. Wa rajulun atahu Allahu malam walam yu'tihi ilman. Lalu ada orang yang Allah beri ilmu. Turun ya. Lalu ada orang yang Allah beri dia harta, walam yu'tihi ilman, dan tidak diberi ilmu. Dikasih harta, tidak dikasih ilmu. Fahuwa yahbitu fi malihi yunfiquhu fi ghairi haqqihi. Maka dia akan membinasakan hartanya, dia menginfakkan hartanya tidak pada tempatnya. Dikasih harta, tidak dikasih ilmu. Yang keempat, rajulun lam yu'tillahu ilman wala malan fahuwa yaqulu law kana li mithli hadza amiltu fihi mithlu alladhi ya'mal. Ada orang yang enggak dikasih harta, enggak dikasih ilmu. Ilmu enggak punya, pengetahuan enggak punya, duit enggak punya. Lalu dia berharap, ya Allah, kalau saya punya harta, saya mau beramal seperti dia. Apa kata Rasulullah SAW? Fahuma fil wizri sawa. Orang ini dan orang yang tadi itu, yang punya harta nggak punya ilmu, yang menginfakkan hartanya tidak pada tempatnya, sama-sama berdosa. Sama-sama dosa. Kalau yang tadi sama-sama dapat pahala, yang satu ini, yang kedua ini sama-sama dosa. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Jadi ukuran orang punya sesuatu atau tidak punya sesuatu, ukurannya apa?
pengetahuan, ilmu. Kalau dia punya ilmu tentang membelanjakan harta, ilmu tentang bagaimana memiliki harta, ilmu tentang harta yang sempurna, ilmu bagaimana harta itu diberikan kepada orang lain, bagaimana caranya, dan seterusnya, dia punya ilmu pengelolaan harta, maka punya atau tidak punya dia dapat pahala. Sebaliknya, kalau dia tidak punya ilmu, punya harta, atau bahkan tidak punya, apes. Udah nggak punya ilmu, nggak punya harta, apes banget. Itu dosa. Dia padahal nggak membelanjakan apa-apa. Dia baru berharap, ya Allah kalau saya punya duit kayak dia, saya akan membelanjakan hartanya dengan baik. Nggak punya ilmu, nggak bisa. Sama-sama berdosa. Nah, ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita minta dua sama Allah Subhanahu wa taala. Apa? Satu, ilmu. Dua, harta. Boleh minta harta sama Allah, minta yang banyak, kaya raya. Dan Allah Subhanahu wa taala kita yakini maha mengetahui kebutuhan kita dan kemampuan kita. Dua, Allah maha tahu kebutuhan kita dan kemampuan kita. Jangan kita merasa diri kita butuh sesuatu dan merasa diri kita mampu. Enggak. Nih ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada satu jiwa pun kecuali seukur dengan kemampuannya, keleluasaannya. Wus'aha itu keleluasaan. Bukan hanya mampu, tapi leluasa menggunakannya, leluasa menjalankannya. Nah, kita itu kadang terlalu percaya diri atau terlalu minder. Wah, saya nggak mampu. Atau, wah saya pasti mampu. Nah, yang tahu kemampuan kita secara pasti adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Allahumma a'inni. Ya Allah, bantu kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, bantu kami ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena yang kita punya ini dalam rangka tiga ini. Yang Allah berikan itu dalam rangka tiga ini. Dalam rangka mengingat Allah. Ibu punya harta, punya emas. Kalau itu melalaikan kepada Allah, itu dapat dosa. Kalau yang kita punya, rumah yang kita punya, itu membuat kita jauh dari Allah, rumah itu penuh dosa. Ala zikrika. Yang kedua, wa syukrika. Apa yang Allah berikan itu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, husni ibadatik. Apa yang kita punya ini adalah sarana agar kita semakin bagus ibadahnya. Misalnya, mohon maaf, misalnya yang tadinya nggak punya motor terus punya motor. Punya motor itu ibadahnya mestinya tambah bagus. Yang tadinya ibadahnya di rumah dengan punya motor ke masjid, tuh husni ibadatik. Yang tadinya nggak punya sedekahnya 1.000, begitu punya sedekahnya 10.000, itu husni ibadatik, naik. Yang tadinya belum nikah terus nikah, yang tadinya nggak tahajud begitu nikah tahajud, jangan sebaliknya. Iya, begitu sebelum nikah rajin tahajud, begitu nikah rajin kelon. Tahajudnya hilang. Ya kelon boleh, tapi tahajudnya jangan berhenti. Fi husni ibadatik. 3. Nah, pengetahuan kita tentang harta, pengetahuan kita tentang mal, harta benda yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu secara otomatis kata Nabi SAW akan memberikan kita kebaikan-kebaikan. Pahala itu bisa kita katakan kebaikan. Jadi ibu-ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya offset 10 menit. Yang pertama, dasari
semua aktivitas kita dengan ilmu. Yang kedua, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ilmu. Ya. Kalau di dalam doa-doa banyak sekali doanya, ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizki. Penting nih, dua, minta tambah ilmu, minta berkah rezeki. Kenapa berkah rezeki? Karena rezeki yang berkah itu rezeki yang meluas, yang manfaatnya enggak pada diri sendiri. Jadi kalau rezekinya bisa meluas itu rezekinya yang bagaimana? Rezeki itu pasti cukup untuk dirinya dan ada kelebihan buat orang lain. Ya. Jadi rezeki yang bermanfaat rezeki yang berkah itu adalah rezeki yang cukup untuk dirinya, lebih cukup untuk dirinya, lebih untuk orang lain. Itu namanya berkah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah anugerahkan kepada kami ilmu dan rezeki yang berkah. Dua-duanya itu kita pergunakan ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fima yarwihi an rabbih. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fima yarwihi an rabbih, diriwayatkan dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ta'ala katabal hasanati was sayyiat. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menetapkan kebaikan dan keburukan. Ada kebaikan, ada keburukan, sudah ditetapkan. Tsumma bayyana dzalika fi kitabih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam kitabnya. Kalau lalu Allah bilang apa? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa yang berkeinginan, berkeinginan, baru pengen. Jadi level ingin itu, level keinginan itu mulai dari ham, lalu azam, lalu niat. Ham baru pengen. Ibu pengen berangkat haji? Pengen, itu ham. Lalu ibu udah daftar? Udah, itu namanya azam. Kalau belum daftar baru ham. Lalu sudah berangkat, sudah sampai di tanah suci, sudah sampai di miqat, itu namanya niat. Saya niat haji. Ya, beda ya. Jadi jangan bilang, oh saya niat berangkat haji. Bahasa Indonesia itu. Baru niat, semua juga pengen. Ham. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, man ham, dia baru pengen, belum punya apa-apa belum. Baru ingin. Terus enggak melakukan, enggak jadi melakukan karena udzur syar'i. Karena udzur syar'i. Maka katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah Subhanahu wa taala catat di sisi Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan sempurna. Maka saya berulang kali sampaikan, hidup kita antara apa, Bu? Hidup kita di antara, halo? Lupa ya? Hidup kita di antara dua kebaikan. Kebaikan yang sudah kita laksanakan dan kebaikan yang akan kita laksanakan. Hidup kita antara sholat subuh yang sudah kita laksanakan sama sholat zuhur yang akan kita laksanakan, gitu. Jadi kalau kita meninggal sebelum sholat zuhur, meskipun ada di Supermall Karawaci, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Meskipun ibu lagi lihat-lihat baju. Kenapa? Ibu lagi lihat-lihat bajunya itu nunggu sholat zuhur. Saya nunggu sholat zuhur, ngapain? Ke mall ah. Boleh, boleh. Jalan-jalan itu nggak harus dalam ibadah, boleh nggak ibadah boleh. Ya, iya. Contohnya apa? Sahabat itu mau bepergian ke laut, mau ngapain? Mancing. Mancing ibadah bukan? Bukan. Mau cari ikan, bukan mancing deh. Mau cari ikan di laut. Terus lapor sama Rasul, ya Rasul, saya mau ke laut, kami mau ke laut nih. Bawa air cuman segini buat wudhu.
buat minum. Boleh nggak kami wudhu pakai air laut? Kata Rasul, boleh. Air laut itu suci. Nah itu kan bukti bahwa Rasul nggak ngelarang pergi untuk selain ibadah. Jadi boleh ke mall boleh ya Bu ya, jalan-jalan boleh. Nah ketika ibu jalan-jalan dalam rangka nunggu sholat zuhur kok meninggal, mau Bu meninggal di mall? Pokoknya meninggal dimanapun, tapi dalam rangka saya nunggu sholat zuhur, saya nunggu sholat asar, saya nunggu sholat maghrib, saya nunggu sholat isya, saya nunggu sholat subuh. Meninggal waktu tidur nunggu sholat subuh, meninggalnya husnul khatimah. Alhamdulillah. Enak kan jadi orang berilmu tuh enak. Ya mulai sekarang apa? Sekarang kita ngapain Bu? Ini sekarang kita lagi ngapain? Nunggu sholat zuhur. Baru dibilangin kita lagi nunggu sholat zuhur, kita isi dengan ngaji, kita isi dengan silaturahim dan seterusnya. Fa in hamma biha fa'amilaha, kalau dia ingin melakukan itu lalu dia laksanakan, katabahallahu indahu asyras hasanatin ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin katsirah, maka Allah subhanahu wa ta'ala catat di sisinya minimal 10 kebaikan sempurna sampai 700 kebaikan sempurna sampai berlipat-lipat ganda kalau kita jadi mengamalkan. Niat apa? Ingin terus jadi diamalkan, dicatat kebaikan. Waman hamma bisayyi'atin, sekarang kalau keinginannya buruk, pulang dari ngaji ini saya mau nuker sendal di bawah yang cakepan, misalnya begitu, misalnya mau nuker, iya ambil yang baik buang yang buruk. Waman hamma bisa hasanatin falam ya'malha, tapi nggak jadinya bukan karena kegap, bukan karena ketahuan, bukan, tapi nggak jadinya karena takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, dia sadar. Tapi kalau nggak jadinya karena yang punya ngelihat, tetap aja nanti. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang ingin berbuat buruk lalu dia nggak jadi melakukannya karena takut sama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala catat di sisinya 1 kebaikan sempurna. Alhamdulillah. Oh kalau gitu kita niat buruk aja? Oh ya jangan. Maksudnya kalau suatu saat setan nafsu datang membisikkan ke kita, kitanya lagi lemah, terus ayo deh, tapi terus nggak jadi, nah ini dicatat 1 kebaikan sempurna. Nah contoh gini, bapak, jangan ibu, contohnya bapak. Tapi contoh ini nggak bagus, nggak apa-apa ya Bu ya. Ada janda kampung sebelah, si bapak nafsunya muncul, kalau saya nafkahi bagus nih. Itu nafsu ngomongnya begitu tuh, bungkusnya bagus, anak yatimnya saya asuh. Wah kan bagus ya Bu ya, anak yatimnya diasuh, jandanya dinafkahi, bagus. Padahal tuh boleh jadi karena nafsu, dorongannya nafsu, jadi jelek, keinginan buruk. Kenapa? Karena diem-diem nggak ngomong sama istri, diem-diem. Terus malam-malam dia tahajud, kemudian dapat nur dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan, nggak jadi, nggak boleh. Nah besok yang seharusnya dia nemuin janda itu kemudian nggak jadi, maka bapak itu dapat pahala sempurna kebaikan. Ya Bu ya, jadi kalau baru keinginan biarin aja, baru pengen nanti juga kecelik. Sudah? Tapi kalau dia jadi melakukan, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Perhatikan kalimatnya. Kalau dia berbuat buruk,
ingin berbuat buruk lalu jadi dia lakukan, maka Allah catat, nggak pakai di sisinya, maka dia dicatat satu keburukan saja, nggak pakai kata sempurna. Kalau yang kebaikan dicatatnya di sisi Allah sempurna pula, tapi kalau keburukan dicatat saja dan nggak pakai sempurna. Itu menunjukkan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa Allah sayang sama kita. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin katabahallahu sayyi'atan aw mahaha wala yahliku 'alallahi illa halik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya satu keburukan, atau bahkan Allah bisa menghapusnya. Enggak jadi, dihapus sama Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan baik yang lainnya. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama dan hadis yang kedua sama-sama punya munasabah. Munasabahnya apa? Kesesuaiannya apa? Yaitu niat yang baik, keinginan yang baik itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al-mu'minu bainal hasanatain. Orang beriman itu antara dua kebaikan. Kebaikan yang sudah dilakukan dan kebaikan yang akan dilakukan. Maka hidup kita harus senantiasa menginginkan kebaikan, mengharapkan kebaikan. Karena kalau kita dalam kondisi mau berbuat baik, akan berbuat baik, maka kita dalam kondisi yang baik. Kalau kita dalam kondisi yang baik, kita kalaupun wafat, meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang ibu nggak perlu takut ya, nggak perlu takut su'ul khatimah, nggak perlu. Selama itu tadi berkehendak baik, melakukan kebaikan, sama doa sama Allah. Ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bi ma'aqidil 'izzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal 'azim wa bismikal a'la wa bi kalimatika tammati allati la yujawizuhunna barru wa la fajir wa bi isyraqi wajhika an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa an tu'tiyana rizqan halalan tayyiba ya taliban ghayra matlub wa ya ghaliban ghayra maghlub ya wasi'al maghfirah ya raziqat thaqalain ya khairan nasirin. Allahumma in kanat arzaquna fis sama' fa anzilha wa in kanat fil ardi fa akhrijha wa in kanat ba'idan fa qarribha wa in kanat qariban fa sahhilha wa in kanat asiran fa yassirha wa in kana qalilan fa kaththirha wa in kana qalilan fa kaththirha wa in kanat kathiran fa barik lana fih. Allahumma ij'al aydina al-yadal ulya bil i'ta wa la taj'al aydina al-yadas sufla bil isti'ta. Ya Allah, jika rezeki kami di langit maka turunkanlah, jika rezeki kami di bumi maka keluarkanlah, jika rezeki kami jauh maka dekatkanlah, jika rezeki kami dekat maka mudahkanlah, jika rezeki kami sulit maka mudahkanlah, jika rezeki kami sedikit maka perbanyaklah, jika rezeki kami banyak maka berkahilah. Ya Allah, jadikanlah tangan kami tangan yang di atas, tangan yang memberi, jangan jadikan tangan kami tangan yang di bawah, tangan yang meminta. Ya Fattahu ya Razzaqu ya Karimu ya Alim. Allahumma sakhir lana arzaqana wa'asimna minal hirsi wat ta'abi fi talabih wa minat tadbiri wal hilati fi tahsilih wa minas syuhi wal bukhli ba'da husulih. Ya Allah, tundukkanlah kepada kami rezeki kami dan jagalah kami, jauhkanlah kami dari lelah dalam mencarinya ya Allah, dari kesulitan dalam mengurusnya ya Allah, dari bakhil setelah mendapatkannya ya Allah. Allahumma tawalla umurana bidzalik wa la takilna ila anfusina tarfata ain wa la aqalla min dzalik wahdina ila siratikal mustaqim siratil lahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allahi tasirul umur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna
ma yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti doanya saya bagi buat ibu-ibu ya, doa yang tadi saya baca, doa rezeki. Wallahu yuwaffiquna ila ma yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.